teman-teman, selamat datang di video kali ini yang akan membawa kalian menyelami dunia bawah laut yang penuh keajaiban. Eits, jangan kemana-mana ya, karena kita hari ini akan menjelajahi ekosistem yang unik dan menakjubkan, yaitu padang lamun. Apa sih yang hidup di sini? Salah satu penghuni padang lamun adalah porifera atau spons laut. Mereka mungkin terlihat sederhana, tapi ternyata punya banyak peran penting dalam menjaga ekosistem laut kita loh. Wah, jadi penasaran kan? Yuk kita mulai petualangannya bersama aku, Anissa Nabila Syahidah, dengan NIM K1A1233049. Jangan lupa siapkan mata dan telinga karena banyak hal seru yang bakal kita temui. Padang lamun merupakan ekosistem laut dangkal yang didominasi oleh vegetasi lamun. Ekosistem padang lamun memiliki peran penting dalam ekologi kawasan pesisir karena menjadi habitat berbagai biota laut yang menjadikan tempat mencari makan bagi penyu hijau, dugong, aneka jenis ikan, echinodermata, dan gastropoda. Peran lain dari padang lamun ialah menjadi barier atau penghalang bagi ekosistem terumbu karang dari ancaman sedimentasi yang berasal dari daratan. Kemudian kita beralih pada topik utama kita, penghuni spesial padang lamun, yaitu porifera. Kalispongia dan Spongia merupakan porifera yang berasosiasi dengan padang lamun. Porifera berasal dari bahasa Latin yang berarti berpori, atau spons laut, atau bunga karang. Disebut juga sebagai sumbu, kampurung, atau tasak. Adalah organisme multiseluler yang mempunyai banyak pori-pori sehingga air dapat melewatinya. Spons laut tidak memiliki sistem saraf, pencernaan, maupun peredaran darah. Sebaliknya, sebagian besar mengandalkan aliran air melalui pori-pori tubuh mereka untuk mendapatkan makanan dan oksigen, dan juga untuk membuang limbah. Kebanyakan spons laut memakan bakteri dan partikel makanan yang masuk bersama air melalui pori-pori tubuh mereka. Ada juga yang bekerja sama dengan mikroorganisme yang dapat berfotosintesis untuk mendapatkan makanan. Sisanya tinggal di daerah miskin makanan, beradaptasi menjadi karnivora dan memakan krustasea kecil atau udang. Spons laut memiliki tubuh penuh pori-pori yang memungkinkan untuk menyaring partikel kecil dan plankton dari air. Setiap spons laut dapat menyaring hingga ribuan liter air setiap hari. Spons laut juga memberikan tempat berlindung bagi hewan-hewan kecil seperti ikan, udang, dan organisme lainnya, sehingga menjadikan spons laut bagian integral dari ekosistem lamun. Pada reproduksi aseksual, porifera biasanya menggunakan cara tunas. Tunas adalah proses di mana organisme baru berkembang dari pertumbuhan pada tubuh spons. Tunas akan terlepas sebagai organisme baru yang secara genetik identik dengan induknya. Sedangkan pada reproduksi seksual, sel sperma jantan dilepaskan ke air. Sel sperma akan memasuki tubuh spons lain dan membuahi sel ovum. Sel telur berkembang menjadi larva yang berenang bebas dan dilepaskan ke air. Larva akhirnya menemukan tempat untuk menetap dan menempel di dasar laut, dan siklus hidupnya akan terus berjalan dalam lingkaran yang sama. Mau tahu hal yang menarik? Spons laut termasuk hermafrodit, yaitu dapat berfungsi pada dua jenis kelamin, jantan dan betina secara bersamaan. Lalu, apa sih kegunaan spons laut dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas. Kebanyakan spons laut memiliki kalsium karbonat atau spekula dari silika yang membuatnya terlalu kasar dan keras untuk digunakan. Tetapi beberapa jenis porifera seperti Spongia dan Hypospongia dapat digunakan sebagai spons mandi karena rangkanya lunak dan penuh rongga. Zat kimia yang dikeluarkan oleh spons laut memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker dan obat penyakit lainnya. Contohnya, zat plakoridin A yang ditemukan pada spons Plakortis di Jepang dapat berguna sebagai sitotoksin bagi sel limfoma atau kanker limpa. Selain hal itu, ternyata porifera dapat mengembalikan kualitas air loh. Hal ini dapat dibuktikan karena zat-zat yang tidak berguna di sekitar porifera dapat tersedot melalui pori-pori dan porifera akan menyaringnya.
Teman-teman, itu tadi petualangan kita mengenal Porifera, si spons laut yang hidup di padang lamun. Meski kecil dan sederhana, mereka punya peran besar untuk menjaga ekosistem laut tetap sehat. Jangan lupa ya, jaga laut kita dengan tidak membuang sampah sembarangan dan selalu mendukung pelestarian alam. Laut sehat, kita juga senang. Dah. Bye-bye!